Indonesia, negeri tercinta, tanah air beta. Beribu pulau berjajar, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ras, suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan beribu keragaman, serta keelokan alam di seluruh pelosok negeri menjadi kekayaan tak terhingga yang tiada bandingnya di dunia. Keberagaman menjadi perbedaan, dan perbedaan menjadi harmoni. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bersama Bu Ami, kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Dalam video yang sudah kalian saksikan tadi, terlihat bahwa Indonesia adalah suatu wilayah yang terdiri dari ribuan pulau dengan karakteristik yang berbeda di setiap daerahnya. Perbedaan ini meliputi perbedaan ras, agama, suku, adat istiadat, dan lain sebagainya. Keberagaman ini menjadikan setiap orang yang berasal dari satu daerah tertentu akan memiliki tingkah laku dan aktivitas yang berbeda-beda pula. Nah, keragaman ini muncul juga di lingkungan sekitar kita loh. Coba kalian perhatikan lingkungan tempat tinggal kalian. Tentu orang-orangnya pun beragam. Dilihat dari mata pencahariannya, sikapnya, gaya berpakaiannya, dan lain sebagainya. Bahkan dalam keluarga kalian pun terdapat keberagaman. Ayah suka nonton berita, ibu suka nonton acara masak-memasak, kakak suka nonton drama Korea. Kalau kalian sukanya apa? Beda-beda kan? Nah, keberagaman ini tidak bisa kita hindari. Kita harus dapat hidup dengan harmonis dalam keberagaman. Apa kuncinya? Kuncinya adalah kesetaraan. Pengertian kesetaraan. Kesetaraan disebut juga dengan kesederajatan. Adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada, manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama. Kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Tujuan dari kesetaraan adalah agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari adanya pandangan bahwa semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Dalam Islam jelas terdapat pengakuan terhadap prinsip-prinsip kesetaraan. Hal ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha
خبير. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini menjelaskan bahwa merupakan suatu ketetapan Allah, manusia diciptakan beragam, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dengan keberagaman itu, Allah menghendaki manusia saling mengenal untuk saling memberi manfaat. Manusia yang beragam itu setara di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Mengenai kesetaraan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, tetapi Dia memandang hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Sungguh betapa bangganya kita, umat pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau membangun kesetaraan yang sejati di antara manusia. Kalian tentu ingat seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam pula. Rasulullah memandang Bilal setara dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat lainnya. Bahkan Bilal diangkat sebagai muazin. Tak hanya dalam agama Islam, bahkan negara kita pun mengakui adanya prinsip-prinsip kesetaraan yang dituangkan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Indikator atau tanda adanya kesetaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya persamaan derajat dilihat dari agama, suku bangsa, ras, gender atau jenis kelamin, dan golongan. 2. Adanya persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. 3. Adanya persamaan kewajiban, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat. Nah, sekarang kita lihat wujud kesetaraan di lingkungan madrasah kita, MTSN Karangasem. Yang pertama, kesetaraan dalam memperoleh pelayanan pendidikan. Anak-anak, di MTSN Karangasem, kalian mempunyai hak yang sama dalam pelayanan administrasi pendidikan. Saat pendaftaran PPDB, kalian mendapat pelayanan yang sama, tanpa membedakan asal tempat tinggal, siapa orang tua kalian, atau bagaimana kondisi perekonomian keluarga kalian. Dalam proses belajar mengajar dan bimbingan konseling, guru akan memperlakukan semua siswa sama, baik hak maupun kewajibannya. Begitu juga saat kalian ingin mengikuti ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan madrasah lainnya. Semua berhak untuk ikut sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Kedua, kesetaraan dalam memanfaatkan fasilitas madrasah. MTSN Karangasem memiliki berbagai fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar kalian. Di antaranya ada perpustakaan, musola, gazebo, laboratorium, sarana olahraga, dan banyak lagi yang lainnya. Kesemuanya itu boleh digunakan untuk menunjang kegiatan belajar dan untuk pengembangan diri kalian. Nah,
Yang ketiga adalah kesetaraan dalam penerapan tata tertib madrasah. MTSN Karangasem memiliki tata tertib yang diperlukan untuk mengatur agar setiap siswa memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya. Semua siswa diperlakukan sama dalam penerapan tata tertib ini. Anak-anak, nantinya kalian akan bertemu dengan teman-teman yang berbeda latar belakang keluarganya, berbeda kampungnya, sifat, hobi, kebiasaan belajar, dan lain sebagainya. Mari kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan ketika bergaul di madrasah kita. Kedudukan kalian sama, hak dan kewajiban kalian sebagai siswa juga sama. Jadi tidak ada alasan untuk merasa lebih baik dibandingkan teman yang lain. Ayo bergaul yang baik di MTSN Karangasem. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya murid yang budiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.